Eh, Sore Pak Kapus. Selamat sore. Ya, ini Pak Kapus, baru-baru ini kan ada concern dari pimpinan. Kalau kita di jajaran kementerian dan lembaga di pemerintahan itu perlu untuk melakukan mitigasi terhadap indikator risiko rendahnya loyalitas dan engagement dari pegawai, Pak. Oh, Iya. iya. Oh, begitu ya. Kalau ini Mas Arief bisa bisa cerita gitu kalau dari point of view dari sudut pandangnya Mas Arief kira-kira ada perilaku yang negatif itu menurut Mas Arief gimana? Apa saja itu contohnya kira-kira lo kalau ada? Aduh, apa ya Pak ya? Ini Pak, mungkin terkait jam kerja Pak. Oh, jam kerja. Iya, mungkin ada teman-teman yang memang sudah waktunya jam kerja gitu, tapi tidak melakukan kegiatan yang berkaitan dengan aktivitas pekerjaan lah seperti itu. Padahal kan seharusnya kalau loyal, dia punya engagement, harusnya di jam kerja itu ya melakukan aktivitas yang memang seharusnya seperti itu gitu. Untuk menyelesaikan pekerjaan. Yeah. Dan mungkin ada juga yang ya seperti itu Pak, yang hitung-hitungan soal jam kerja gitu. Iya. Iya, maksudnya ya kalau memang 8 jam sehari atau mungkin pakai ABK kali Pak ya, 6,5 jam ya udah memang harus jam segitu aja lah gitu sehari gitu. Kalau lewat dari itu ya sudah gitu kan, besok lah kerjanya gitu. Ya Pak. Ya begini ya, mungkin saja itu antara lain yang tadi disampaikan oleh Mas Arief itu indikator-indikator di lapangan ya, yang kemudian membuat pimpinan, saya kira tadi benar ya, artinya statementnya tadi tepatlah bahwa kementerian lembaga pemerintah, karena tentunya kementerian lembaga pemerintah itu termasuk BUMN mungkin ya, itu yang perlu memang menyadari bahwa mereka itu, atau kita lah, bukan mereka ya, termasuk kita kan gitu, itu juga menjadi sorotan masyarakat, apalagi akhir-akhir ini ya, dengan beberapa peristiwa yang membuat kita harus menjadi makin aware. Jadi saya kira pimpinan itu adalah concern pimpinan itu adalah dalam rangka mengingatkan kepada kita. Jadi itu adalah risiko yang kita harus mitigasi. Kita ingatkan bahwa aparatur sipil negara termasuk BUMN tempat kita nggak usah nunjuk yang lain-lain. Tempat kita sendiri, bagaimana kita merespon concernnya pimpinan, bagaimana loyalitas dan engagement kita yang dianggap kurang itu bisa kita tingkatkan. Nah, loyalitas, kesetiaan, nah ini kadang konsepnya juga agak berbeda antara pegawai-pegawai yang senior, angkatan baby boomer itu dengan angkatan-angkatan muda sekarang. Kadang-kadang loyalitas itu tidak selalu diukur dengan bahwa dia hanya berpikir tentang organisasinya saja. Jadi dia tidak boleh berpikir hal-hal lain. Kadang-kadang anak-anak kita sekarang itu dia juga pengen punya waktu untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan atau kegiatan yang menurut dia itu menjadi interestnya, hobinya gitu. Atau anak-anak sekarang passionnya gitu. Kadang-kadang menjadi ASN bukan passionnya kan, mungkin hanya disarankan oleh orang tuanya yang juga ASN atau orang tuanya yang juga pegawai BUMN, jadi pengen anaknya jadi ASN, BUMN, termasuk TNI, Polri kan mungkin gitu. Sehingga dia merasa dia bukan passionnya, sehingga selain dia mengerjakan pekerjaan-pekerjaannya, pekerjaan utamanya, dia juga mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang lain. Not necessarily, menurut pendapat saya, not necessarily bahwa ketika dia mengerjakan pekerjaan-pekerjaan lain sebagai sesuatu hal yang negatif, sepanjang memang tidak eksesif, tidak berlebihan. Itu tidak berlebihan bahwa dia kemudian setengah
waktunya digunakan untuk dia jualan di online misalkan gitu, atau mengerjakan pekerjaan-pekerjaan hobinya itu kan, main futsal, main basket sampai jam 12 siang dan jam 6 pagi, nah, kan tidak begitu. Nah, sepanjang kemudian wajar, nanti kita akan bicara lebih lanjut bagaimana kita memitigasi. Terus kemudian tadi engagement, menarik tadi yang disampaikan Mas Arif tadi. Engagement itu apa ya? Keterikatan pada kantor, pada tempat kerja. Karena memang itu penting. Jadi kalau pimpinan ada concern itu ya memang loh. Jadi mungkin pimpinan pengamatan ini kok nggak fokus kan pada pekerjaannya. Nah, itu ada kaitannya dengan memang ada kaitannya dengan loyalty itu tadi. Jadi engagement. Ya tadi contoh yang disampaikan oleh Mas Arif tadi, hitung-hitungan waktu. Kalau sudah analisis beban kerja kemudian 6,5 jam, ya hitungannya dia 6,5 jam aja. Saya datang 7:30 gitu kan. Nanti kalau 7:30 melakukan presensi masuk gitu, boleh pulang jam 15.36 misalkan gitu. Karena 15.35 dia udah siap-siap di atas motornya untuk melakukan absen pulang gitu, kan presensi pulangnya. Itu pengamatan yang jeli lah menurut saya. Cuma memang juga sekali lagi itu ada faktor-faktor yang lain. Kalau kita di sini yang di Jakarta mungkin faktor macet. Itu faktor macet. Jadi kalau saya pulang 4:30 lah, rumah saya kilometernya cuma 20 tapi bisa 3 jam itu, karena saya harus 2 kali ganti kereta dan lain sebagainya. Itu. Nah, itu juga ada faktor-faktor yang dalam tanda kutip kita bisa maklumi sepanjang kemudian tetap fokusnya pada pekerjaan. Kalau ada pekerjaan yang memang harus selesai hari itu, ya diselesaikan. Itu dalam tanda kutip sebuah risiko atau konsekuensi lah, lebih tepatnya konsekuensi ya, bahwa kita bekerja di Jakarta itu. Kalau tidak mau macet ya mungkin bisa bekerja di tempat lain gitu, yang yang memang tidak ada macet, tapi kadang-kadang kita nyebrang jalan, saya pernah bertugas di suatu tempat gitu yang biasanya tidak macet tapi hari itu macet. Kenapa? Karena ada gajah nyebrang jalan. Jadi ada rombongan gajah nyebrang jalan gitu. Itu di Jakarta nggak tiap hari ada gajah nyebrang jalan itu. Oh, nggak ada. Nggak ada ya. Di tempat tugas saya dulu. Si Komo ada. Di tempat tugas saya dulu si Komo. Si Komo nggak boleh pakai sirine. Gitu. Jadi di tempat saya bertugas dulu, di satu tempat dulu ada itu gajah nyebrang jalan gitu kan, sehingga kita harus berhenti agak lama 3-4 jam. Nah, cara kita memitigasi apa? Ya bagaimana kita meningkatkan fokus, meningkatkan ketertarikan pegawai pada tempat kerjanya, fokus pada pekerjaannya, diberikan pembinaan gitu. Nah, seperti yang kita lihat saat ini, sekarang ini ya, rekan-rekan kita dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, mereka sedang melakukan kegiatan pelatihan teknik keselamatan. Itu mereka sedang latihan PBB Indah, latihan perkelahian dengan bersenjata. Nah, ini bagian dari mereka supaya mereka fokus pada tugasnya. Fokusnya apa ya? Tugasnya sekarang mereka sedang melakukan pelatihan teknis, membentuk mental, fisik, disiplin. Nah, harapannya nanti setelah mereka kembali ke tempat tugas, ya mereka bisa semaksimal mungkin mempertahankan sikap mental, sikap fisik, sikap disiplin seperti ini. Nah, kemudian ketika mereka nanti kembali ke tempat tugas, ini bagian dari pembangunan tadi loyalitas itu. Dan loyalitas itu sangat dekat dengan engagement, keterkaitan. Nah, engagement itu antaranya kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler itu perlu dikembangkan. Jadi kegiatan, kalau saya menyebut ya kegiatan ekstrakurikuler gitu. Ekstrakurikuler itu ya kegiatan yang selain kegiatan kantor, supaya tetap ada refreshing. Namun demikian ya tentunya utamakan adalah
capaian kinerja ya memang harus sangat prima gitu. Jadi tidak sekedar jobs dan gitu, tidak sekedar pekerjaan selesai. Tetapi betul-betul pekerjaan itu paripurna istilahnya, selesai dengan sempurna, tetapi kemudian gawe happy melaksanakan tugasnya itu. Nah, kalau ditanya kemudian Pak siapa kemudian yang harus berperan di situ, ya atasan langsung. Saya menghimbau atasan langsung itu juga dia ikut involve di situ. Jadi komunikasi dibangun, jangan sampai anggota curhat kemudian tidak diperhatikan, malah gantian pimpinannya yang curhat gitu. Malah bawaan yang bingung. Nah, ya malah bawaan yang bingung, gimana sih bos gue kok curhat kan gitu. Nah, kemarin itu saya melihat ada meme bagus itu di salah satu akun Instagram kawan saya itu. Iya, Pak. Itu. Bro, sis, jangan curhat di media sosial dong kan itu. Iya. Mending curhat di kantor polisi. Waduh. Terus benar ada tagar. Curhat diketikin kan itu. Iya. Oh, kalau curhat diketikin itu kita terduga melanggar aturan hukum itu curhat diketikin daripada ngiting capek. Gitu kan, curhat di media sosial capek, udah ada ngetikin ya. Curhat aja di kantor polisi, curhat diketikin. Nah ini jadi kita semaksimal mungkin tidak mengumbar perasaan kita yang belum tentu akurat, baperan tapi di media sosial nanti akan menimbulkan asumsi yang tidak baik ya, negatif. Ya negatif atau anggapan yang tidak bagus, yang tidak akurat. Bagaimana kemudian pegawai, ya sudah pasti pegawai itu ada concern, ya lebih baik dibicarakan dengan rekan-rekan kerjanya, atasan pimpinan di kantor. Saya kira gitu ya. Obrolan kita sore hari ini mudah-mudahan bermanfaat. Sangat bermanfaat. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi yang lain seputar hobi. Wah, asik ini. Seputar hobi. Kita akan ajak kawan yang lain untuk nanti kita bisa bergabung bersama-sama seputar hobi. Iya, siap Pak Gabus. Oke. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak.